Saudara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan tidak akan ada kemacetan lalu lintas maupun penumpukan kendaraan selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Gibran menegaskan pemerintah akan berupaya memastikan libur Nataru berjalan aman dan lancar. Liburan Nataru juga kita pastikan semuanya aman, tidak ada kemacetan, penumpukan. Itulah kenapa kemarin kita berkunjung ke salah satu tol dan juga ada pembukaan stasiun baru di Karawang. Kita pastikan Nataru ini bisa berjalan dengan lancar. Kebetulan besok kita juga berkunjung ke luar pulau juga, ya. Lalu seperti apa potensi pergerakan pemudik memasuki puncak arus libur Natal dan Tahun Baru? Kita ulas selengkapnya bersama Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet Santoso. Selamat malam Brigjen Slamet, terima kasih sudah di Sapa Indonesia Malam. Ini puncak arus mudik Nataru mulai berlangsung malam ini, berarti sesuai prediksi ya? Ya, jadi sesuai prediksi kami dari kepolisian bahwa untuk puncak arus mudik itu ada 3 dari mulai tanggal 21, 24 dan tanggal 28. Demikian juga dengan arus baliknya. Oleh karena itu sampai dengan malam hari ini itu alhamdulillah masih berjalan dengan aman dan lancar. Hanya tadi untuk arus balik dari tempat-tempat wisata di puncak dan dari Bandung itu agak sedikit meningkat untuk volume kendaraannya, sehingga kami memberlakukan one way dari puncak ke arah Gadok, ke arah Jakarta. Demikian juga kita melaksanakan kontraflow di kilometer 21. Begitu Mbak. Ini kan Pak Slamet, jalur darat juga masih menjadi favorit, khususnya ruas jalur mana yang memang diprediksi akan menjadi potensi kemacetan, penumpukan dari pengendara dan juga rawan dari kecelakaan ini Pak Slamet? Ya, kita tetap konsentrasi di 3 jalur utama keluar Jakarta, yaitu di Jalan Tol Cikampek, kemudian Cipularang, dan tentunya Jagorawi, serta Merak, jalur penyeberangan Merak Bakauheni. Itu akan menjadi konsentrasi kita dari mulai awal operasi sampai dengan akhir operasi. Mudah-mudahan ini semua dengan kerjasama dengan stakeholder terkait, ini semua bisa berjalan dengan aman dan lancar. Lalu bagaimana dengan ruas arteri? Apakah juga disediakan jalur-jalur alternatif jika terjadi penumpukan kendaraan? Ya, jadi selain traffic counting yang kita pasang di jalan tol, di seluruh jalan arteri keluar Jabodetabek, kemudian di kota-kota tujuan itu sudah kita pasang vehicle counting, mengadakan alih arus atau rekayasa, kita hitung dulu jalur-jalur arteri. Tadi sore kami mengecek di jalur Sukabumi, itu arterinya cukup baik, cukup aman, sekitar 4 ribuan kendaraan masih bisa terlewati, sudah kita amankan Mbak. Nah, kalau besok tanggal 23, tanggal 24, ini kan juga diprediksi menjadi puncak arus mudik Nataru. Apakah ada antisipasi untuk titik-titik tertentu yang diprediksi akan mengalami penumpukan? Di berbagai lokasi-lokasi tersebut kita sudah melaksanakan pelatihan dan tactical floor game. Untuk di daerah-daerah tertentu, untuk daerah penyeberangan kita akan menggunakan sistem delaying system apabila di dermaga terjadi penumpukan kendaraan, maka akan kita delay. Kemudian ada beberapa jalur tadi di 3 ruas tadi, apabila kecepatan itu hasil counting itu melebihi dari 5.500 per jam, maka kita akan menggunakan kontraflow 1 lajur. Oke, jadi memang skemanya sudah disiapkan. Lalu bagaimana Pak Slamet dengan tol Jogja Solo yang sudah diberlakukan secara fungsional? Ini apa saja antisipasi yang diberlakukan oleh Korlantas Polri? Ya, jadi untuk libur Nataru ini kita memberlakukan ada 2 tol fungsional di tol Klaten Prambanan dan Probolinggo Krasan. Itu dua-duanya kita tetap monitor, kita sudah mempersiapkan
siapkan apabila masyarakat banyak mudik nanti mencapai malam hari, maka kita sudah ready, kita sudah siapkan untuk pengamanan jalur fungsional ini sampai dengan malam hari. Dan kita sudah atur exit di Prambanan untuk diterima oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga bisa langsung menyebar masuk ke dalam kota ataupun langsung ke arah Gunung Kidul, begitu Mbak. Dalam kapasitas berapa banyak kendaraan ketika tol Klaten Prambanan ataupun Probolinggo ini akan dibuka sampai malam hari, Pak Slamet? Apabila masyarakat banyak yang mencapai di titik tersebut di wilayah Klaten ataupun Kartosuro itu sampai bisa kita buka sampai dengan malam hari. Artinya jika terjadi sudah penumpukan atau kepadatan langsung diberlakukan seperti itu ya Pak Slamet. Lalu adakah evaluasi adakah evaluasi ketika tol fungsional ini mulai diberlakukan, ada evaluasi tidak untuk jalur-jalur ini? Setiap hari kita melaksanakan ANEF. Nanti pada malam hari kita melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kedua tol fungsional tersebut, termasuk juga jalur-jalur utama yang keluar masuk Jakarta dan daerah-daerah tujuan. Itu selalu kita evaluasi sehingga apabila ada perbaikan-perbaikan, misalnya untuk kurangnya traffic cone atau penerangan jalannya, segera kita koordinasi dengan instansi terkait dan langsung action untuk diperbaiki untuk hari berikutnya. Demikian, Mbak. Pak Slamet, ini kan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memastikan bahwa tidak akan terjadi kemacetan. Apakah ini bisa menjadi jaminan bahwa nanti di libur Nataru ini tidak ada kemacetan yang cukup signifikan baik di arus balik ataupun nanti di arus mudik? Ya, dari kepolisian dan seluruh stakeholder instansi terkait itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk kegiatan-kegiatan ini. Diawali dengan kegiatan survei jalur, survei penyeberangan, survei kendaraan, kemudian kita adakan ramcek juga untuk kendaraan, kapal laut, kereta, dan pesawat, semuanya sudah kita persiapkan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan skema dan strategi yang kita terapkan. Baik. Seperti contoh misalnya tadi sore di puncak begitu vehicle countingnya itu melebihi per jamnya, melebihi kapasitas, maka langsung kita berlakukan one way. Oke, artinya skema-skema sudah disiapkan untuk diberlakukan secara situasional tergantung kepadatan arus lalu lintas. Terima kasih Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet. Selamat malam.